Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bu Putri dalam mata kuliah di pemasaran. Jadi hanya ada 13 orang yang hadir ya. Jadi yang hadir ini ada di Zoom, ya di Zoom dan direkam. Walaupun absen di grup WA, tapi kalau tidak hadir di Zoom berarti tidak hadir. Ya, yang hadir itu di Zoom, bukan di absen WA, ya kan? Kalau cuma di absen sini tercatat 14 orang, ya, berarti yang hadir. Dan yang hadir itu yang hadir juga yang buka kamera, ya. Yang tidak ada kamera berarti juga tidak hadir. Hanya cuma nama doang, tapi mungkin tidak ada orangnya di sana. Tidak. Saya dianggap tidak hadir. Yang jadi kalau yang buka kamera ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang yang buka kamera. Yang lain tidak buka kamera. Yang tidak buka kamera dianggap tidak hadir. Nah, ya. Yang hadir itu buka kamera. Oke. Jadi pada pagi ini Bapak akan menjelaskan kepuasan pelanggan. Kira-kira kalau Anda mendengar kata kepuasan itu, apa yang ada di benak Anda? Kalau Anda itu mendengar kata kepuasan, itu kira-kira apa yang ada di benak Anda? Halo? Bisa dengar suara Bapak? Bisa dengar suara Bapak? Bisa dengar suara Bapak? Suaranya putus-putus, Pak. Putus ya, berarti jaringan sini juga Bapak bisa jelek juga nih. Ya, jaringan tidak. Maka Bapak jarang kalau di kampus jarang ngajar karena jaringan terganggu terus. Nah, Bapak biasanya kalau sore hari di rumah, itu kan ini di kampus. Jadi kalau Anda mendengar kata kepuasan itu, kira-kira apa yang ada di benak Anda? Apa yang dari benak Anda kalau Anda mendengar kata kepuasan? Siapa bisa berpendapat? Silakan. Silakan sama berpendapat. Apa Saya, Pak. Siapa namanya? Ya, Pak. Ya, oke. Pertama Benedikta Dwi Junati. Silakan Benedikta. Kepuasan pelanggan tuh seperti hasil yang dirasakan pelanggan gitu, Pak. Merasa puas. Wah. Oke. Siapa lagi? Saya, Pak. Silakan. Siapa namanya? Nama sebut nama ya. Berarti dinilai nih ya. Dinilai siapa namanya? Rehan, Pak. Oke, Rian Nurjati silakan. Merasa tercukupi, Pak. Tercukupi. Sudah tercukupi. Lepas itu tercukupi. Nah, apalagi? Oke, apalagi? Tercukupi. Oke. Apa ciri-ciri orang puas itu apa? Bagaimana ciri orang puas? Atau bagaimana ciri pelanggan puas? Ada ciri-cirinya kan? Apa ciri-ciri pelanggan dikatakan puas? Karena ada ciri-cirinya. Kalau kepuasan kita tentang manusia kan, tentang hati. Ya. Jadi kalau kita bisa puas tentang hati nih, kita bicara soal hati konsumen, hati pelanggan, ya kan? Puas, ya kan gitu. Bagaimana ciri-ciri pelanggan itu puas? Yo, gimana? Bagaimana ciri-ciri pelanggan puas? Pelanggan itu puas. Ayo, siapa bisa pernah puas? Anda pernah puas tidak? Apakah Anda pernah merasa puas atau tidak? Apakah Contohnya seperti senang, kecewa gitu, Pak. Keluhan. senang? Senang enggak? Senang, kecewa, senang. Kalau puas itu senang enggak? Kalau tidak senang berarti tidak puas. Ya, ada yang dibandingkan kan? Kalau enggak? Ada yang dibandingkan. Anda punya harapan. Anda punya ekspektasi kan? Kalau enggak? Anda dalam membeli suatu produk kan punya ekspektasi, ya kan? Kalau enggak? Anda beli baju pasti punya ekspektasi. Makan di satu tempat juga punya ekspektasi. Kan gitu, kalau enggak? Ya kan? Ekspektasi harapan. Ya kan? Anda kalau beli baju, mungkin ekspektasi Anda baju Anda cocok dengan Anda kelihatan cantik, enak dipakai, kan? Kalau enggak? Itu kan kualitas kan, nilai-nilai Anda punya nilai-nilai yang diharapkan dalam satu baju. Tetapi kalau Anda beli baju, ya ternyata kinerja baju itu tidak sesuai yang Anda harapkan,
tidak sesuai ekspektasi Anda, berarti Anda tidak puas. Begitu kan? Betul nggak? Antara apa yang Anda harapkan, ekspektasi Anda bandingkan kenyataannya, itu tidak sama. Itu berarti kalau lebih besar, kalau tidak sama itu berarti tidak puas, ya. Begitu. Kalau ekspektasi itu melebihi apa yang berarti Anda sangat puas, kan gitu kan? Lebih puas. Karena ekspektasi lebih daripada yang Anda harapkan, kan gitu. Kinerjanya ya, kinerja. Ini ada kecewa, sedih, tidak senang, itu berarti Anda tuh tidak sesuai ekspektasi Anda. Tapi kalau Anda ingin sesuatu dan sesuai ekspektasi Anda puas, gitu kan? Karena sama dengan ekspektasi Anda, gitu kan? Betul nggak? Proses ekspektasi Anda, kayak gitu. Itu kepuasan. Itu pelanggan kan? Ya kan? Apakah Anda pernah mengalami ketidakpuasan dalam berbelanja? Kalau Anda, ceritakan di mana. Silakan. Saya mau bercerita. Anda punya pengalaman tidak berbelanja dan Anda pernah tidak mengalami ketidakpuasan? Kenapa Anda tidak puas? Silakan. Siapa mau bercerita? Silakan. Kalau Anda tidak puas, apakah Anda akan belanja situ lagi atau tidak? Nah, silakan. Siapa mau bercerita nih? Pengalaman Anda nih? Silakan. Pernah tidak Anda mengalami ketidakpuasan gitu? Silakan. Ayo, berani berbicara, berani berpendapat, silakan. Pernah ada Anda mengalami, punya pengalaman? Silakan. Silakan, siapa mau berpendapat? Saya Pak Sabelita. Oke, selesai berita. Ya, silakan Sabelita. Pengalaman saya itu Pak, pas kan saya belanja di Shopee kan. Nah, jadi di gambar Shopee itu barangnya bagus dan kualitasnya bagus. Ya. Tapi pas datangnya itu Ya. barangnya nggak sesuai ekspektasi saya Pak. Jadi saya merasa kurang gitu. Ya. Saya merasa Tidak puas. itu nggak sesuai gambar gitu ya Pak. Tidak puas. Setelah Anda tidak puas, apa yang dilakukan? Kemudian apa yang dilakukan? Saya kasih komen di postingan itu kalau barangnya nggak sesuai sama yang ada. Oke. Saya gitu Pak. Ditanggapi dengan penjual nggak kira-kira? Kemarin sih dia bilang itu emang begitu Pak barangnya katanya. Oh gitu, enggak. Jadi walaupun begitu tapi kan tidak sesuai ekspektasi kan? Betul enggak? Itu berarti Anda tidak puas kan itu kan? Iya Pak. Apakah nanti berikutnya Anda akan tetap beli dengan toko itu di Shopee atau pindah toko? Saya pindah toko Pak, cari kualitas yang lebih bagus lagi. Nah, jadi itulah. Ya, jadi kalau kita kalau Anda sebagai pemasar apa yang dilakukan? Kalau Anda sebagai pemasar kira-kira apa yang dilakukan? Kalau konsumen tidak puas, dia akan membeli orang lain kan? Kayak gitu logikanya kan? Akan bercerita pada orang lain. Satu orang konsumen tidak puas akan mencerita pada 100 orang yang tidak puas orang lain. Kan itu. Akibatnya perusahaan akan rugi, kan? Karena tidak bisa memenuhi ekspektasi dari pelanggan, kan? Itulah kepuasan pelanggan. Jadi ada yang dibandingkan. Kalau saudara yang sampai tadi di Shopee, ada yang lain bercerita tentang pengalaman berbelanja yang tidak puas atau puas? Tadi tidak puas. Oke. Sekarang siapa yang bercerita tentang bahwa Anda tuh berbelanja tapi puas, gitu, merasa puas. Oke. Ada pengalaman kepuasan pelanggan, kepuasan waktu Anda belanja, siapa bercerita? Tadi tidak puas, sekarang siapa pelanggan yang puas? Nah, silakan Anda bercerita. Silakan, ada pengalaman tidak Anda belanja tapi ada puas, merasa puas. Di mana Anda waktu itu berbelanja atau bertransaksi atau dan Anda merasa puas. Oke, ya silakan bercerita tentang pengalaman Anda. Ada? Jangan takut berbicara. Ayo silakan berani berbicara. Ada? Anda ada yang merasa puas tidak berbelanja? Pengalaman Anda gimana? Tidak ada bercerita tentang pengalaman Anda nih. Tidak ada ya? Oke, tidak ada. Bisa takut bicarain enggak? Coba Bapak screen ya, share screen. Mudah-mudahan kepuasan pelanggan, apa kepuasan pelanggan kan? Nah, nampak nih kan? Nampak ada? Nampak Pak. Nah, ini kepuasan pelanggan nih. Oke, kepuasan pelanggan. Jadi
Jadi kepuasan pelanggan itu apa? Satu perasaan, hati. Jadi kan kalau kita bicara kepuasan itu kan bicara dengan hati kan, betul nggak? Hati kan. Kan banyak manusia kan beli sesuatu kan hati, kan nafsu itu kan, hati. Kepuasan pelanggan itu merupakan suatu perasaan atau penilaian emosi, ya kan? Senang itu emosi ya, kalau Anda senang itu juga emosi, sedih juga emosi kan? Emosi itu. Jadi emosi itu bisa positif, bisa negatif. Kalau negatif itu sedih, murung, itu emosi. Tapi kalau senang itu artinya Anda tuh juga emosi tapi positif. Nah, itu kan? Jadi penilaian kepuasan dari pelanggan atas penggunaan suatu produk, barang, atau jasa yang dimana harapan dan kebutuhan mereka terpenuhi. Ya kan? Kalau Anda beli produk dan produk itu dapat memenuhi ekspektasi Anda, berarti Anda tuh puas. Jadi produk itu dapat memuaskan konsumen atau pelanggan kan gitu. Sebuah perusahaan atau pemakai selalu berusaha untuk bagaimana caranya memuaskan pelanggan, ya kan? Ciri-ciri pelanggan itu puas ya dari wajahnya, ya. Karena kalau hati ini hubungan dengan wajah, gitu kan? Tidak bisa disembunyikan. Hati itu tidak bisa disembunyikan. Kalau hati sedih, wajah pasti juga rasa sedih kan? Tidak mungkin hati sedih, wajahnya gembira, tidak mungkin itu. Nah, pasti nampak dari wajahnya, dari matanya, dari gestur tubuhnya, itu kan itu hati, ya kan? Ya itu kan itu hati. Jadi itu kepuasan. Jadi sebagai pengusaha itu Anda itu harus selalu memuaskan pelanggan. Pelanggan yang puas itu belum tentu loyal, ya kan? Belum tentu loyal. Jika ada pesannya lebih bagus dalam melayaninya, gitu kan? Yang bisa memberi kepuasan lebih kepada pelanggannya. Ya, jadi pelanggan yang puas itu belum tentu loyal, bisa lari ke pesaing. Jadi di sini tugas pemasaran apa? Bagaimana menyenangkan pelanggan. Ya kan itu how to ya menyenangkan, menggembirakan pelanggan itu gimana caranya kan. Ya, itu yang penting ya. Tidak cukup dan memuaskan ya, sudah puas digembirakan, disenangkan pelanggan. Dihibur, ya kan? Nah, itu tugas pemasar itu kan. Jadi kalau kita bicara kepuasan itu ada unsur emosi. Senang atau tidak senang, kecewa atau tidak kecewa, itu emosi kita, itu perasaan, ya kan? Oke, nah, ini apa tuh pelanggan? Pelanggan itu kan orang yang apa nih? Orang yang pernah membeli produk kita walaupun satu kali kan? Orang yang pernah menggunakan jasa kita walaupun sekali seumur hidup itu pelanggan. Jadi pelanggan itu semua orang yang menuntut kita itu untuk memenuhi standar mutu tertentu. Itu pelanggan, ya kan? Itu pelanggan, semua orang yang menuntut kita atau perusahaan kita itu untuk memenuhi standar mutu tertentu. Jadi setiap pelanggan itu mempunyai standar mutu yang berbeda, tidak sama kan? Betul nggak? Ya kan? Anda beli nasi goreng, katakan ya, ada 5 mahasiswa beli nasi goreng. Itu setiap mahasiswa itu mempunyai standar mutu berbeda. Akan nasi goreng itu ada yang kata pedas kan? Ada yang nggak pedas, ada yang pedas kan? Kata pedas itu menurut penjual nasi goreng itu beda dengan menurut konsumen, gitu kan? Itulah namanya mutu, itu kan subjektif, ya kan gitu. Jadi pelanggan itu punya standar mutunya. Yang tahu itu pelanggan lah, ya kan? Bapak tanya dengan ini Isnawati, ya. Isnawati pernah beli baju tidak? Suatu toko. Isnawati. Apa beli apa? Beli baju pernah enggak di suatu toko atau department store? Pernah beli baju? Baju pernah beli pakaian? Baju pernah beli baju? Pernah. Nah, Anda kan pasti punya standar. Kalau Anda beli baju standar mutu apa yang Anda tentukan? Anda punya apa standar mutu Anda dalam beli baju itu apa standar mutu yang Anda tetapkan? Anda sendiri ya. Apa baju yang bagaimana Anda inginkan kalau Anda beli baju di toko itu? Nilainya gimana? Bahan Pak. Terus harganya juga nggak terlalu mahal. Terus apa lagi? Modelnya juga bagus lagi terus. Itu ya, itu standar mutu yang Anda tentukan ya. Bahannya dingin juga nggak. Nah, standar beli baju itu gimana? Apakah sesuai dengan standar mutu yang Anda tetapkan di baju itu? Anda beli baju ini satu toko, Anda lihat baju Anda kan, Anda cocokkan kan, Anda pas kan, terus Anda pakai, apakah baju itu sudah memenuhi standar mutu yang Anda tetapkan? Tidak belum. Kalau sudah, berarti cocok kok beli. Berarti puas, berarti tidak kan? Nah, jadi kalau baju yang Anda beli itu sesuai dengan standar mutu yang Anda tentukan, berarti Anda puas, kan gitu.
Tapi kalau secara fisik sih offline sih gampang ya enggak? Anda ke toko bisa dilihat kan? Bisa dicoba kan? Kalau enggak bagus Anda bacain lagi ya enggak? Tapi kalau kata online itu sulit, kata Sabelita itu online ya. Kalau online itu sulit untuk mencocokkan. Anda tidak bisa mencocokkan kalau online kan gambarnya bagus tapi nyatanya tidak sesuai gambar, ya kan? Kalau online juga lama Pak biasanya. Ya? Kalau online juga lama biasa datangnya Pak. Iya sih lama. Kami juga itu kayak karena ada jarak kan. Juga kami itu tidak sering gambar, tidak bisa mencocokkan kulit baju kan. Enggak. Warnanya bagus di gambar tapi total sampai di tempat kok warnanya kok enggak sesuai dengan gambar gitu kan gitu. Kadang-kadang kebesaran, kadang kekecilan, walaupun M enggak. Berarti Anda punya standar mutu. Kalau saya beli baju segini bajunya enak dipakai kan, dingin, sejuk, enggak panas kan. Itu standar mutu kan. Ya gitu kan. Gini, warna gini, itu namanya standar mutu. Jadi standar mutu konsumen itu beda-beda, tidak sama, gitu kan? Kan gitu. Nah, apabila produk yang Anda beli itu sesuai dengan standar mutu Anda atau memenuhi ekspektasi Anda, berarti Anda puas, gitu kan? Tetapi kalau produk itu tidak sesuai dengan standar mutu yang Anda tetapkan, tidak sesuai dengan ekspektasi Anda, berarti Anda tidak puas. Kadang-kadang malah Anda punya standar mutu, tapi malah ada juga produk yang melebihi standar mutu Anda kan? Melebihi. Wah bagus nih, Anda punya ekspektasi gini, tapi total ekspektasi apa tuh mutunya lebih bagus, lebih melebihi ekspektasi Anda. Berarti itu Anda tuh lebih puas lagi, itu kan gitu, karena melebihi ekspektasi kan. Ada yang kurang dari ekspektasi Anda itu tidak puas. Nah, itu ya. Yang bagus sama ya, lebih kalau bagus ya, lebih kan gitu. Oke, ini namanya pelanggan. Jadi pelanggan itu orang yang pernah membeli satu produk kita walaupun sekali seumur hidup. Nah, ya. Jadi pelanggan adalah orang yang tidak tergantung pada kita. Ya, jadi kalau Anda berbisnis ini ya, Anda punya usaha itu Anda harus punya konsep bahwa pelanggan itu adalah orang yang tidak tergantung pada kita. Tapi kita yang tergantung pelanggan. Yang itu kan? Kalau Anda buka usaha, buka bisnis, Anda pegang seperti ini. Kitalah yang tergantung pada pelanggan, bukan pelanggan tergantung pada kita. Yang itu, ya. Jadi kita harus berusaha untuk melayani pelanggan lebih baik kan? Karena kitalah yang tergantung pada pelanggan. Bukan pelanggan, tapi kita yang tergantung pada pelanggan. Kayak gitu kan? Kalau Anda punya konsep pelanggan kita salah, ya kan? Jadi kitalah yang tergantung pelanggan. Ya. Pelanggan adalah orang yang membawa kita kepada keinginannya. Pelangganlah orang yang telah membuat kita kerja. Kayak gitu kan? Betul enggak? Pelanggan adalah orang yang membuat kita kerja. Tanpa pelanggan kita tidak bekerja kan? Betul enggak? Anda buka toko, buka usaha, tapi tidak ada pelanggan, Anda kerja enggak? Kayak gitu. Enggak ada kerja kan? Apa? Enggak ada pelanggan. Enggak ada nilainya nih kan? Betul enggak? Enggak ada pemasukan, ya kan? Jadi pelanggan itu penting. Jadi orang yang paling penting di toko Anda itu pelanggan kan? Jadi kita harus layanan lebih baik gitu kan? Karena itu pelanggan itu yang paling penting. Tanpa pelanggan Anda tidak kerja. Kayak gitu. Uang yang Anda dapatkan dari pelanggan kan? Tidak ada seorang pun yang pernah menang beradu dengan pelanggan. Jadi jangan sekali-kali berdebat dengan pelanggan. Tak pernah menang tuh penjual tuh. Pemasar tak akan pernah menang kalau berdebat dengan pelanggan. Jangan aja berdebat pelanggan. Tidak boleh. Apalagi benar kan? Kalau salah pun yang didebat. Kayak gitu. Ya. Jadi Anda walaupun didebat oleh pelanggan, Anda tetap ramah. Tetap senyum, gitu kan? Melayani kan gitu. Jadi kita tidak pernah menang tuh. Tidak pernah menang dengan pelanggan. Karena pelanggan itu kan orang penting kan. Ya kan? Pelanggan adalah orang yang teramat penting. Ayolah harus dipuaskan dari sini pada ini ya. Penting harus dipuaskan. Jadi kalau Anda sebagai pengusaha, sebagai pemasar itu Anda harus memperhatikan pelanggan. Karena pelanggan itu orang penting, ya kan? Pelanggan itu orang kita tanpa pelanggan, ya kan? Pelangganlah yang buat kita kerja, kan gitu kan? Tanpa pelanggan kita dapat uang, gitu kan? Jadi bisa melayani pelanggan dengan cara lebih baik. Itu dia. Ini pandangan akan pelanggan bagi pemasar. Kalau ada pemasar ini pertama pelanggan. So customer is everything, gitu kan? Pelanggan itu adalah segala-galanya pelanggan. Anda apapun yang usaha Anda, kalau tidak ada pelanggan apa yang terjadi? Kayak gitu, tahu nggak? Anda buka usaha bakso, tidak ada pelanggan, ada keuntungan enggak? Untung enggak tuh? Dapat pendapatan enggak? Kan enggak. Tidak ada pelanggan kan? Ya kan gitu. Ya, pelanggan penting, ya. Jadi ada tanpa memandang status, tanpa membeda-bedakan pelanggan. Jangan lihat
Jangan lihat cover pelanggan, tapi jangan kalau dia misalnya pakai baju koyak-koyak, tetap kita layani karena dia pelanggan kan. Jangan lihat dia pakai mobil layani. Kalau dapat mobil jangan. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan pelanggan. Soalnya pakai kaos, pakai sandal, datang ke toko Anda, tetap kita layani. Kan pelanggan nyamar kan itu tidak boleh membeda-bedakan pelanggan. Siapapun yang datang ke toko kita layani dengan baik kan, betul nggak? Jangan pakai mobil kita layani ya, pakai sepeda tidak layani. Jangan. Siapa tahu ya pakai mobil itu uang tidak banyak, tapi pakai sepeda itu banyak uang gitu kan? Gitu. Jadi jangan kita membeda-bedakan itu. Paham nggak nih? Customer ya is everything. Gitu kan? Kata Peter Drucker itu kan marketing is getting the customer kan? Kata Peter Drucker. Bahwa apa itu pemasaran, bagaimana menciptakan pelanggan. Itu berarti menunjukkan bahwa pelanggan itu penting. Kan? Gitu. Kalau Anda usaha apapun Anda ada pelanggan tidak sukses perusahaan Anda itu kan? Kalau ada pelanggan Anda dapat keuntungan, tidak dapat uang, ya kan? Ya kan itu. Jadi customer is very important. Customer is everything, ya kan? Customer make us work. Pelanggan itu kita bekerja. Without customer we cannot work, we don't work. Tanpa pelanggan kita tidak bekerja, ya kan? Jadi what must we do? Kita apa kita lakukan? We must serve our customer better than the competitor kan? Kita harus melayani pelanggan itu lebih baik dari pesaing itu. Ya. Kan gitu. The satisfied customer can shift to the competitor. Jadi pelanggan yang puas itu juga bisa beralih ke pesaing kalau pesaing itu lebih baik pelayanannya pada pelanggan itu kan. Nah, itu. Bisa hati kita melayani pelanggan, tetap senyum, jangan masalah rumah dibawa ke tempat kerja kan gitu kan. Tetap senyum, kita belajar senyum dalam keadaan apapun, gitu kan. Ya pelanggan tidak belajar bertengkar, tidak belajar berdebat, kan itu. Betul nggak? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan enggak? Tidak ada. Ngerti? Ya. Nah, ini pelanggan, customer. Apa pelanggan tadi itu? Apa definisi pelanggan? Masih nggak ada? Apa tuh definisi pelanggan? Pelanggan adalah orang yang pernah membeli produk kita walaupun satu kali. Ya, itu pelanggan. Maka ada macam pelanggan, ada pelanggan pasif, ada pelanggan aktif kan. Kalau pasif itu satu kali, kita bagaimana usaha itu pelanggan itu terus menerus belanja kita, itu sudah aktif namanya. Oke. Nah ini orang yang paling penting dalam setiap kehidupan adalah bisnis itu pelanggan. Nah, itu orang paling penting tuh. Tidak bukan kita, bagian kita, bukan dari kita, tidak statistik, mereka memiliki. Jadi pelanggan itu punya perasaan, kan gitu kan? Nah, sedikit salah, jadi pelanggan itu punya perasaan. Jadi kita harus layanan baik kan? Setiap kita jaga, kita harus kita lemah lembut, tidak boleh kasar dengan pelanggan kan? Wajahnya senyum, itu kan itu. Nah, karena mereka punya perasaan kan? Pelanggan itu punya kebutuhan, pelanggan itu punya keinginan, kan? Tugas kita yang memenuhinya, kan itu. Kita memenuhi pelanggan, kan itu. Jadi kalau nanti punya usaha, ya Anda bisa terapkan ilmu ini, kan? Anda kan nanti, insya Allah harus buka usaha, kan? Berbisnis, kan? Bagaimana supaya Anda maju, banyak pelanggan? Nah ini terapkan ilmu-ilmu ini, terapkan teori-teori ini, gitu kan? Tidak hanya teori marketing enggak, tapi Anda coba berusaha untuk menerapkannya. Dalam berkawan gimana? Yang simpel aja berteman. Ya. Berteman itu juga perlu ilmu pemasaran ya. Berteman itu juga perlu ilmu pemasaran. Jadi pemasaran itu juga bisa digunakan dalam berteman, kan itu. Jadi pelanggan itu darah kehidupan organisasi, ya. Jadi pelanggan itu bukan darah kehidupan perusahaan. Tanpa pelanggan perusahaan tidak ada, gitu kan? Iyalah, Anda buka usaha tanda pelanggan, kan membeli, Anda tidak yang dijual kan, bangkrut akhirnya. Itu maka pelanggan itu darah. Customer is the blood of your business, kan blood, darah perusahaan Anda. Nah, Anda punya usaha nih, siapa darah? Apa darah perusahaan Anda? Ya pelanggan, gitu kan gitu. Pelanggan itu darah perusahaan bisnis Anda. Gitu. Mudah tidak berbisnis itu bagi Anda? Coba bawa tanya. Apakah berbisnis itu mudah? Tidak. Mudah tidak berbisnis itu?
sebenarnya susah Pak, cuman kadang-kadang orang tuh menganggap remeh, makanya usaha mereka itu kebanyakan gagal karena menganggap pelanggan itulah yang membutuhkan mereka gitu Pak. Ya, lain enggak? Harus dibalik, kita lah yang membutuhkan pelanggan kan? Betul kan gitu? Betul enggak? Dibalik. Kalau ada anggapan bahwa pelanggan membutuhkan kita tuh salah. Kita yang membutuhkan pelanggan kan? Karena apa? Marketing is getting the customer kan? Kemasan adalah menciptakan pelanggan. Gitu. Jadi ya udah sulit udah enggak? Ya, ada niat gitu kan? Ya, maka kita dari ini harus diterapkan, tidak sekedar belajar, dapat ilmu, tapi coba nanti kalau Anda berbisnis, apapun bisnis Anda, diterapkan. Bahwa pelanggan itu adalah penting, ya, orang penting. Siapa orang penting di perusahaan Anda? Ya pelanggan, gitu. Bukan manajer, bukan CEO, tapi yang paling penting itu pelanggan. Jadi orang penting itu adalah pelanggan, itu orang penting di perusahaan Anda. Tanpa pelanggan, perusahaan Anda tidak ada apa-apanya. Gitu kan? Nah, itu ada pegang itu, orang penting itu ya pelanggan. Manajer tidak penting. Ya, kan ada pelanggan tuh, manajer ada manajer tuh kan. Siapa yang kita hargai, kita hormati, kita layani ya pelanggan. Bukan manajer yang kita layani, tapi pelanggan yang kita layani. Betul kan? Kayak gitu. Ya kan? Jadi dalam teori marketing itu pelanggan itu dua macam, ada internal customer, ada external customer kan. Karyawan juga pelanggan. Karyawan itu pelanggan. Nah, tapi namanya internal customer. Sedangkan pemakai akhir itu namanya external customer, pelanggan akhir. Kan gitu, eksternal, kan? Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan eksternal, maka kita juga harus memenuhi kebutuhan pelanggan internal, kan gitu. Ya kan? Ya apa? Ada pertanyaan tuh ini? Ada pertanyaan enggak dari sini? Silakan. Ada pertanyaan? Ada. Oke, ngerti ya? Jadi itu intinya. Jadi kalau Anda jadi punya usaha, Anda harus pegang ini ya. Anda bagaimana Anda memandang pelanggan dan bagaimana pelanggan Anda, kan? Oke, ini ada jenis pelanggan nih. Nah, ada pelanggan internal, ada pelanggan akhir. Jadi pelanggan internal ini adalah karyawan. Karyawan itulah pelanggan internal. Jadi pelanggan internalnya harus dipenuhi dulu, harus dipesan dulu sebelum memenuhi pelanggan akhir, kan itu. Jadi pelanggan internal harus dipenuhi dulu. Ini karyawan. Kalau kan itu lapar, bisa tidak memenuhi kebutuhan konsumen akhir? Bisa tidak? Bisa tidak kalau karyawan lapar bisa kerja dengan baik? Kalau karyawan itu lapar, bisa tidak? Tidak bisa Pak. Bisa. Nggak Jadi fokus ya. iya betul. Jadi kalau Anda nanti buka usaha punya karyawan, Anda juga harus memperhatikan apa kebutuhan karyawan Anda. Nah, gitu kan? Kalau kebutuhan karyawan Anda dapat penuhi, maka mereka akan kerja dengan baik dan akan bisa memenuhi kebutuhan pelanggan akhir, gitu kan? Kalau Anda kerja tidak dikasih gaji, Anda bisa kerja baik tidak kira-kira itu? Oh, tidak Anda kerja tanpa gaji, tidak diperhatikan kesejahteraannya, Anda juga kerja baik tidak kira-kira itu? Bisa tidak memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan akhir? Tak bisa kan? Nah, kan itu. Jadi harus penuhi dulu tuh. Kalau kita mau memenuhi kebutuhan pelanggan akhir, kita juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan internal kita. Siapa pelanggan internal itu? Pegawai, karyawan, itulah pelanggan internal kita, itu pegawai. Jadi karyawan itu penting juga ya. Tanpa karyawan Anda sebenarnya tidak bisa apa-apa kan? Ya kan? Bisa kan manajer kerja sendiri untuk melayani pelanggan akhir? Tak bisa kan? Antara kalau pelanggan antara ya penghubung kan? Ada distributor kan, pelanggan antara gitu kan. Ini jenis pelanggan. Tapi ada dua sebenarnya jenis pelanggan itu, internal customer dan external customer gitu kan. Ya, penting. Dua penting ya. Tapi kalau internal customer itu mengacu pada pegawai, karyawan. Nah, sebelum karyawan itu memuaskan pelanggan akhir, pelanggan itu harus diperhatikan juga keinginan kebutuhannya, gitu kan, perhatikan juga. Dan diperhatikan, salah juga. Nah ini ya, jadi ini contohnya ya, contohnya ini contoh. Kita lihat ini. Coba faktor-faktor apa saja yang membuat post apa saja? Apakah kepuasan merupakan tujuan akhir? Coba Bapak tanya. Yang pertanyaan nih, apakah kepuasan itu bukan tujuan akhir dari konsumen, dari pelanggan itu? Yo, siapa bisa jawab nih? Apakah kepuasan itu bukan tujuan akhir?
Apakah Anda hanya cukup memberikan kepuasan pada pelanggan ya? Atau lebih dari itu? Nah, siapa bisa jawab? Hah? Siapa bisa jawab? Yo. Ada pertanyaan enggak? Siapa bisa jawab silakan. Ya ada. Coba Anda teliti kenapa kok konsumen itu puas, kenapa? Faktor apa yang membuat konsumen itu puas? Nah, gitu. Apa yang jawab, Ustaz? Bisa? Nah, ini mengapa kok kepuasan bukan hal penting? Jadi pertama, hal ini karena kan dengan memesan konsumen, organisasi dapat meningkatkan tingkat kepuasan yang mendapat pangsa yang luas. Kenapa pesan penting? Pertama, keuntungan kan? Yang itu, keuntungan. Kalau konsumen puas, konsumen akan berbelanja di toko Anda dapat keuntungan dan konsumen juga lebih luas. Dan tadi itu sebaliknya, kalau konsumen tidak puas, maka konsumen akan belanja di tempat Anda tidak dapat keuntungan. Nah, ini alasannya mengapa kepuasan merupakan hal penting. Jadi kalau pertama kepuasan kelaba, kan peningkatan keuntungan. Benarkah kalau konsumen pasti dapat keuntungan? Nah, tanya nih kan, yakin enggak? Kalau konsumen pasti itu pasti dapat keuntungan. Yakin enggak? Yang itu. Tapi kalau konsumen puas ini belum tentu loyal kan? Ya kan? Kalau maka kita tanya nih, apakah dengan konsumen puas itu pasti dapat untung gitu kan? Kita tanya nih, apakah konsumen itu pas selalu memberikan keuntungan? Nah, coba. Maka ada tanya nih kan? Kan belum pasti. Ya. Jadi belum pasti konsumen puas itu memberi keuntungan pada perusahaan. Nah, maka perusahaan itu harus bisa menyenangkan pelanggan. The marketer must please the customer. Jadi pemasok itu menyenangkan pelanggan. Pelanggan senang, ya kan? Sehingga pelanggan itu loyal pada perusahaan kan? Nah, kayak itu. Jadi harus loyal dulu karena konsumen yang puas itu belum tentu loyal. Nah, gitu kan? Jadi belum tentu kepuasan itu dapat meningkatkan keuntungan, tergantung ya. Karena konsumen yang puas itu belum tentu loyal pada perusahaan, gitu kan? Dia masih bisa beralih pada pesaing. Jadi tugas perusahaan itu adalah bagaimana menyenangkan pelanggan, ya kan? Menyenangkan, bagaimana pelanggan senang. Kalau tanya nggak terstruktur pasti senangkan gitu. Nah nih, pelanggan yang loyal itu memberikan keuntungan besar bagi perusahaan. Ya, kita harus loyal kan? Bukan kalau puas tidak cukup puas tuh, ya konsumennya pun cukup. Tapi bagaimana kita membuat kita loyal? Karena pelanggan yang loyal itu akan memberikan keuntungan besar bagi perusahaan, gitu kan? Ya kan? Apakah Anda punya pengalaman kalau Anda beli sepatu itu selalu di toko itu, berarti Anda loyal. Apa Anda loyal enggak? Apakah Anda termasuk pelanggan yang loyal atau tidak? Coba silakan sama pendapat. Apakah Anda ini termasuk pelanggan yang loyal atau tidak? Kalau tidak, kenapa? Kalau iya, kenapa? Coba siapa mau menjawab? Apakah Anda ini termasuk pelanggan yang loyal atau tidak? Silakan kamu menjawab. Ya, ini pendapat. Jawaban ada di buku kok. Pendapat Anda. Benar-benar semuanya. Ya kan? Saya Pak, Silakan. Sabelita. Sabelita. Kan tadi pertanyaannya di sebuah toko sepatu gitu kan. Nah, jadi saya ini adalah pelanggan yang loyal Pak, karena mungkin di tempat saya belanja sepatu itu kualitasnya bagus, pelayanan para karyawannya juga bagus, jadi saya merasa nyaman belanja di situ, dan karena barangnya juga tadi memenuhi kepuasan saya Pak. Jadi saya menjadi sering belanja di tempat itu dan saya jadi loyal. Anda tidak tertarik belanja di Anda tidak tertarik untuk beralih ke pesaing lain, tidak tertarik ya? Sabelita. Anda tidak tertarik untuk beralih ke pesaing lain, tidak tertarik ya? Kalau menurut saya
Tidak. Saya punya juga keinginan tertarik sama pesaing lain gitu kan. Karena mungkin kualitas sama dengan yang di situ, atau juga pelayanannya juga sama baik sama kita, dan juga bahan yang mereka jual itu memenuhi keinginan saya, Pak. Oke. Ya, Anda loyal ya. Dan kalau misalnya kita banding, ya Pak. Berarti Anda ini termasuk pelanggan yang loyal ya enggak? Gitu kan? Nambah sepatu ya enggak? Kalau Anda pernah Anda makan di restoran? Pernah enggak saudara makan di restoran? Pernah makan di restoran atau rumah makan? Di rumah makan udah. Enggak pernah ya? Pernah, Pak. Makan di rumah aja enggak? Oke. Kalau pakaian, apakah Anda termasuk pelanggan loyal atau tidak? Kalau beli pakaian? Iya, Pak. Soalnya saya juga pernah belanja di suatu tempat dan keseringan saya belanja di situ, Pak. Soalnya harganya murah, lalu kualitas bahannya juga. Berarti faktor pengalaman ya enggak? Berarti Anda tuh faktor pengalaman, Anda udah belajar kan, ada unsur pembelajaran, unsur pengalaman, sehingga Anda loyal enggak? Karena toko itu mungkin pelayanannya bagus, harganya bagus, ya kan? Dan buktinya bagus sehingga Anda tetap melihat baju tetap di situ karena udah punya pengalaman kan. Kalau di toko baru mungkin masih Anda harus belajar dulu kan, Anda mati dulu gitu kan, itu pembelajaran, teori belajar kan. Oke. Ada yang lain silakan. Yang lain bagus, saya bertanya yang lain silakan, yang lain jangan pasti yang lain gimana yang lain Mas yang lain. Apakah Anda juga termasuk pelanggan yang loyal gitu? Kenapa Anda termasuk pelanggan yang loyal? Iya, Pak. Siapa namanya? Julita. Julita, silakan. Julita, silakan. Kalau saya pribadi, saya bukan termasuk pelanggan yang loyal sih, Pak. Kenapa? Kenapa tidak loyal? Karena kalau saya itu misalnya saya sedang cari sepatu nih, saya pernah beli di toko sebelah gitu. Ya. Jadi kalau saya mau beli sepatu lagi, saya harus mencari tempat yang lain gitu, biar kayak tahu perbandingannya gitu, Pak. Ya, pindah-pindah toko lain enggak? Ya kan? Oke, jadi tidak loyal, kan? Iya, biar tahu kayak kualitasnya mana yang lebih bagus, mana yang lebih murah, atau iya. Berarti itu bukan karena pengalaman kan? Kalau pengalaman itu kan tetap situ belanjanya kan karena pengalaman, pembelajaran kan? Karena iya, Pak. Udah bagus kayaknya enak, itu kan? Nah, itu namanya pengalaman dan pembelajaran, gitu kan? Nah, juga memang kalau beli sepatu kok yuk pindah-pindah di sepatunya. Penting sepatunya enak di situ enak. Atau paling enak di situ gitu. Nah, itu tidak ada, itu kan? Nah, jadi itulah. Jadi tidak mudah untuk membuat pelanggan itu loyal ya, tidak gampang ya enggak. Tapi pelanggan yang loyal itu memberikan keuntungan besar bagi perusahaan, ya kan? Anda punya 1000 pelanggan dan mereka loyal pada Anda, mereka tetap belanja pada Anda kan? Sehingga mereka akan memberi keuntungan pada Anda. Ya, kalau tidak loyal, pindah-pindah kan tidak untung kan? Kalau tidak, mereka puas. Kalau tidak puas. Tapi ingin membandingkan kan? Nanti kan kata Julita ingin membandingkan yang lain gitu kan? Kan gitu. Karena mungkin yang lain juga mungkin bisa membeli lebih baik kan? Daripada toko sebelah itu kan? Umpamanya sehingga Anda pindah gitu kan? Itu hak konsumen kan, hak pelanggan. Tapi tugas nomor 1 bagaimana kita membuat pelanggan itu loyal, gitu kan? Nah, kuncinya ya harus menyenangkan pelanggan. Anda sama-sama jual sepatu, bagaimana supaya pelanggan itu tidak beralih ke pesaing lain, ya senangkan tuh pelanggan. Caranya gimana ya? Tergantung kreativitas pelanggan, penjual lain enggak? Jadi makanya pengusaha harus kreatif, inovatif kan? Gitu. Punya ide yang cemerlang, bagaimana untuk menyenangkan pelanggan itu kan? Kadang ada penjual itu karena misalnya pelanggan sering beli kita dikasih hadiah, waktu Idul Fitri dikasih bingkisan, waktu Natal dikasih bingkisan kan, karena pelanggan ini kan selalu beli waktu kita, maka Idul Fitri atau ulang tahun dikasih bingkisan kan gitu kan, ingat dengan ulang tahun pelanggan kan gitu kan, ada Idul Fitri atau Natal dikasih bingkisan kan, berarti itu tanda terima kasih telah berbelanja toko kita. Nah, segitu kan? Nah, itu menyenangkan ya. Bagaimana menyenangkan pelanggan lah supaya pelanggan itu kalau pelanggan enak, senang, enak. Saya dikasih ini, Idul Fitri dikasih bingkisan roti kan, bingkisan air minum, juga senang kan? Nah, kenapa? Katanya karena Anda sebagai pelanggan Anda tuh selalu membeli produk di toko kami, gitu kan? Nah itu menyenangkan kan? Sehingga tidak beralih kepada pesaing. Itu pesaing ngasih kita. Itu bagus sih.
Ingat kan kita ketika ulang tahun di pusat hormat ulang tahun dengan pelanggan kan, ulang tahun. Nah, itu udah senang udah pelanggan kan? Nah, itu kan menyenangkan pelanggan namanya. Tergantung masing-masing pemasar, bagaimana kreativitas pemasar dalam menyenangkan pelanggan supaya itu loyal, tidak berlari pada pesaing. Nah, kan gitu. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelanggan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan mempertahankan. Ya. Tapi mana lebih mudah? Mencari pelanggan atau mempertahankan pelanggan? Mana yang lebih mudah? Mencari pelanggan atau mempertahankan pelanggan? Mana yang lebih mudah? Mencari pelanggan atau mempertahankan pelanggan? Mencari pelanggan sih, Pak. Lebih mudah. Kenapa lebih mudah mencari pelanggan? Kenapa lebih mudah mencari pelanggan? Karena kalau kita mencari pelanggan ada motivasi enggak? Gitu kan, motivasi untuk mencari pelanggan lebih banyak kan? Tapi kalau kita sudah banyak pelanggan, yang sulit itu mempertahankannya kan? Sama ada, misalnya ada juara. Mana lebih mudah merebut juara atau mempertahankan juara? Kan lebih sulit mempertahankan kan? Ya kan? Daripada merebut lebih mudah kan, karena kita ada usaha, ada motivasi untuk menjadi juara kan. Setelah juara kita harus mempertahankan kan. Jadi beban kan, beban. Saya juga telah mempertahankan juara. Sama kita kalau pelanggan yang mencari dengan mempertahankan lebih sulit. Tapi banyak lebih besar biaya untuk mencari pelanggan kan itu. Biayanya lebih besar untuk mencari pelanggan. Kenapa? Karena perlu promosi macam-macam. Kalau kita mempertahankan jauh lebih sulit kan. Maka kalau kita ada pelanggan, itu kecewakan pelanggan. Karena biayanya besar kan, karena biaya untuk menjadi lebih besar, maka jangan sampai kita mengecewakan pelanggan. Nah, itu intinya ya. Karena mempertahankan pelanggan itu lebih sulit, jauh lebih sulit daripada mencari, kan itu. Pelanggan yang sudah percaya pada perusahaan dan satu perusahaan bisnis akan baik juga dalam bisnis lainnya, kan? Biaya operasional perusahaan akan lebih efisien. Pelanggan loyal sudah memiliki banyak pengalaman positif dengan perusahaan. Dan pengalaman nih kan, kalau Anda yang loyal itu Anda punya pengalaman, sudah belajar, sehingga punya pengalaman, sehingga Anda loyal pada perusahaan itu. Itu kan Anda punya pengalaman tadi. Nah, pelanggan loyal akan membela perusahaan dan bahkan mampu melihat orang lain untuk menjadi pelanggan. Anda ngajak, kalau Anda loyal itu ngajak. Kalau beli sepatu di Sinja bagus, prosesnya bagus, banyak bagus, itu bahkan ngajak orang lain ke toko itu ciri-ciri orang pelanggan loyal kan. Kalau jangan situ udah bagus, itu berarti tidak loyal, karena berarti mereka tak puaskan gitu. Pernah tidak Anda merekomendasikan kawan Anda ke toko yang Anda membeli itu? Pernah tidak Anda rekomendasikan? Saya ada kawan Anda mau sepatu, Anda rekomendasikan tokonya adalah bagus sepatunya, gitu kan? Bahannya bagus, kutunya bagus dan sebagainya. Pernah tidak Anda? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Ayo, yang lain tanya silakan. Tidak ada. Jadi, mutu yang lebih tinggi dari produk memungkinkan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, membuat produk mudah dilaku jual, memenangkan persaingan, meningkatkan pangsa pasar, memperoleh puas dari penjualan, menjamin harga premium, dampak yang terutama adalah tahap penjualan. Biasanya mutu yang lebih tinggi membutuhkan biaya lebih banyak. Jadi ini mutu lebih tinggi dari produk yang memungkinkan atau manfaatnya nih, manfaatnya ya. Pertama, jadi kita tuh harus menjaga mutu juga kan. Mutu itu juga tergantung pada sifatnya subjektif ya. Itu subjektif. Yang penting produk kita tuh harus bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Apa yang dengan pelanggan? Maka otomatis puas pelanggan itu, kan? Nah, ini jadi beberapa faktor yang bersifat waktu perlu perhatikan yang bahkan dengan fitness for use. Kecocokan itu ability, tersedianya, daya tahan. Jadi kalau kita mau pertama itu harus ada, tersedia kan? Betul enggak? Tersedia kan? Cuma kalau Anda beli sepatu tapi enggak ada, Anda kecewa enggak? Maaf Pak, suara Bapak putus-putus Pak. Oh, berarti internetnya lah. Internetnya itu enggak bagus, ya kan? Jaringannya enggak bagus, berarti itu bukan putus, ya kan? Putus enggak. Jadi kalau Anda beli sepatu tapi tidak ada di toko, Anda kecewa enggak? Kecewa enggak? Kecewa, Pak. Kecewa, kan? Capability. Jadi tugas Anda sebagai pemasar apa? Harus menjaga ketersediaannya, gitu kan? Betul enggak?
ya kan? Mereka tersedia, availability itu dijaga. Karena kalau kita beli sesuatu, apa yang kita beli, apa yang dibeli konsumen tidak ada di toko itu berarti konsumen itu kecewa, tidak lengkap toko ini. Nah, gitu kan? Dia akan balik ke toko yang lengkap kesediaannya, gitu kan? Jadi kita harus menyediakan lengkap tuh. Nah, kan? Kalau handal, reliability dia tahan. Handal, sepatu yang lebih itu tahan, tidak cepat rusak. Itu handal, itu ke reliability-nya bagus. Handalnya bagus, tidak mudah rusak. Daya tahannya bagus kan? Anda beli sepatu 2 minggu udah rusak. Kecewa ada Anda? Halo. Kecewa ada? Anda beli sepatu dan udah rusak, kecewa ada Anda? Atau Anda senang beli sepatu 2 minggu rusak? Nanti beli baru lagi gitu kan? Kecewa, Pak. Kecewa, enggak senang kan? Kan dapat oleh orang tua, minta kiriman. Enggak kan? Kecewa. Oh, kecewa. Enggak sesuai yang kita harapan, reliability kan? Maintainability-nya, kemampuan pemeliharaannya. Kalau Anda beli sepatu dipelihara enggak tuh sepatunya tuh? Enak jaga enggak tuh? Misalnya kalau Anda dirawat enggak sepatu Anda tuh? Cuci, display, itu enak pelihara lah Pak, kita bersihkan biar nggak kotor gitu kan. Betul, ya. Itu maintainability kan? Ada sepatu yang tidak bisa dibersihkan. Sepatu apa tuh kira-kira tuh? Ada enggak sepatu yang dibersihkan tuh? Sepatu apa itu yang susah dibersihkan? Ada kan producibility, mampu tidak menghasilkan. Ini yang pertama menurut pada. Jadi perusahaan itu mampu memproduksi kan, sepatu itu kan, mampu membuat sepatu sebanyak-banyaknya. Itulah ini untuk diperhatikan, cocok untuk digunakan kan itu, cocok digunakan. Nah, ini kalau kita ingin menilai mutu produk itu ada 8, ya. Jadi kalau kita ingin menilai mutu produk itu, dimensi mutu itu ada 8. Kalau jasa 5 ya, kalau mutu produk itu 8 dimensi, kalau jasa itu 5 dimensi kan gitu. Apa saja? Kalau produk itu performance, penampilan. Anda beli sepatu itu ada penampilan sepatu itu. Apa Anda lihat penampilan atau tidak? Anda beli sepatu. Anda lihat tidak penampilan sepatunya? Apanya sepatu yang akan enak beli? Apakah juga Anda melihat modelnya yang lain? Halo, dengar suara Bapak? Masih terputus-putus? Suara putus-putus, Pak. Putus. Betul lah. Ini maklum jaringan. Karena ini adalah kelemahan kalau kita gunakan online, suara terputus kan. Tapi Bapak dengan situ enak kok, tidak terputus-putus, lancar pula. Ini selalunya bagus. Atau Anda dengan Bapak kok terputus-putus. Kan? Berarti ada kecewa lain enggak? Kalau Bapak terputus-putus, gitu kan? Tidak sesuai ekspektasi kan? Kecewa. Ayo kecewa. Tapi kan tidak bisa dengarkan. Tapi bukan faktor dari Bapak, tapi faktor apa tuh? Faktor non teknis kan? Faktor teknis. Faktor dari sinyal, Pak. Sinyal. Tapi Bapak dengar bisa dengan situ suaranya bagus, nggak putus-putus. Tapi nggak tahu maksudnya kok Bapak putus-putus. Sinyal siapa yang salah nih? Aku sinyal Bapak atau sinyal dari mahasiswa? Jangan enggak. Yang penting ya, nanti ada rekaman dalam YouTube ya. Nanti YouTube-nya nonton kan. Oke, kalau dalam dimensi mutu ada produk ada 8. Yang pertama penampilan, performanya penampilan. Ya, jadi kalau Anda beli sepatu itu Anda lihat apanya dulu beli sepatu. Kalau Anda beli sepatu apa Anda lihat? Anda beli sepatu nih, apa yang Anda lihat dulu? Halo, dengar suara Bapak? Apa yang Anda lihat kalau Anda beli sepatu nih? Kalau saya Pak, kalau saya selain kenyamanan, saya juga lihat packaging-nya, Pak. Packaging-nya, kemasannya. Maksudnya gimana kemasannya? Kalau misalnya desain bagus ya, Pak. Desainnya ya. Desainnya. Kalau punya saya itu saya lihat dari kenyamanan dan gitu penampilan. Misalnya nih punya sepatu kan, desainnya bagus, trendy gitu kan. Nah, jadi saya nyaman Pak menggunakannya dan juga kaki saya nggak sakit gitu kan makainya. Ada juga sepatu yang penampilannya bagus tapi sekali dipakai sakit gitu Pak. Nah jadi saya lebih memilih kenyamanan dulu. Nyaman dulu enggak? Ya kenyamanan, ya kan? Kenyamanan baru penampilan enggak? Itu kan? Kenyamanan dan penampilan. Atau dua-duanya juga pilih kan? Tapi memang
Rata-rata tuh orang tuh ya, konsumen itu beli sepatu karena penampilannya, performanya kan. Jadi kenyamanan juga masuk performan kan. Performan juga kenyamanan itu. Kamu nggak beli baju kan Anda bisa lihat kan desainnya, modelnya kan, penampilannya kan, enggak? Cocok dulu enggak kan? Cantik enggak nih kan baju ini gitu kan? Kalau jelek enggak jadi gitu kan? Ada feature-featurenya, ada keistimewaannya, ada gambaran itu desainnya kan? Feature itu feature ciri-ciri kan? Model sepatu gimana nih, warnanya apa kan? Kalau enggak? Itu dimensi butuh kedua, feature-nya. Feature dari sepatu yang Anda beli itu gimana? Cirinya apa, ya kan? Kalau enggak? Setiap konsumen pasti beda-beda untuk sepatu. Ini dari berapa masa ini kalau sepatu beda-beda cirinya kan? Beda-beda kan? Enggak sama tuh. Ketahanannya, tahan enggak kan? Jadi kalau Anda beli sepatu yang tahan atau tidak tahan? Yang tahan. Tahan. Yalah, ada nggak orang kaya sepatu tidak tahan, nggak ganti enggak? Dua minggu udah dibuang sepatunya enggak, pernah masih bagus enggak? Ketahanan ya, tahan ya lah, ada tahannya enggak. Terus kalau tahan, reliability, sesuai, conformant, kesesuaian kan? Dan Anda lah kan, yang Anda pakai kan, sesuai enggak nih, cocok enggak nih, kan? Kalau enggak, kalau dipakai sakit enggak gitu kan? Tadi kata stabilitas, kalau kecocokan itu conformant kan? Kalau pakai sakit tidak, gitu kan? Enak tidak dipakai kan? Kesesuaian kan? Ukurannya gimana kan? Tuh tightnya kan, kalau enggak itu sesuai kan, conformant kan, antara kulit dengan apa nih, apa namanya tuh, bahan yang digunakan dengan kulit Anda cocok enggak kan gitu, kalau enggak, kadang-kadang ada sepatu tuh bisa alergi kan, karena bahannya tidak cocok dengan kulit Anda kan gitu kan, tidak sesuai karena alergi kata-kata kan. Nah, jadi Anda itu juga diperhatikan kesesuaian conformantnya, daya tahannya, durability-nya, lama bertahan. Ketahanan dengan durability gimana nih? Apa bedanya? Kalau reliability ketahanan, tapi kalau durability lama bertahan. Itu kan lamanya. Sepatu itu bisa tahan berapa lama? Anda kalau ganti sepatu berapa lama? Ganti sepatu itu? 1 tahun, 2 tahun, atau 5 bulan, atau 1 bulan ganti sepatu? Kalau saya Pak tergantung, misalnya udah rusak kan, misalnya ada telapak kakinya udah rusak gitu kan, nah saya ganti. Tapi kalau masih bagus walaupun bertahun-tahun saya nggak bakal ganti Pak. Nah, rata-rata berapa tahun, berapa lama bertahannya sepatu Anda tuh rata-rata? Rata-rata sih 2 tahunan Pak, kalau misalnya kita sering jalan gitu kan di tempat yang ekstrim gitu kan. Nah, jadi telapak kakinya udah menipis dan nantinya tuh ada yang bolong gitu kan, nah ya pasti ganti Pak. 2 tahun tuh ya, itu tanda bagus ya tuh butuh produk. Kalau 2 tahun lama bertahannya bagus ya kira-kira produk sepatu itu. Kalau 2 tahun dengan asumsi sering dipakai kan, kalau udah dipakai sih 2 tahun itu tahannya enggak, sering dipakai Pak ekstrim 2 tahun baru ganti karena ada bolong. Itu menurut Anda bagus enggak tuh untuk produk sepatu itu? Bagus enggak kira-kira kalau 2 tahun bertahannya? Bagus enggak? Kurang bagus lah Pak. 2 tahun kan ekstrim dipakai terus kan? 2 tahun. Kalau udah dipakai misalnya enggak bagus ya Mas ya? Enggak bagus ya? Oke, enggak apa itu pendapatan konsumen berpendapat itu enggak bagus. Tapi Anda tuh kalau 2 tahun dipakai terus-terusan, dipakai ekstrim, 2 tahun atau udah sepatu udah usah diganti itu kan, berarti menurut Anda sepatu masih tidak bagus itu kan, mutunya kan, dari segi durability-nya kan gitu kan. Enggak apa, itu kan memang hak pelanggan untuk berpendapat kan, gitu. Ya kan? Oke, jadi kan menurut Anda lama berapa tahun kalau sepatu bagus, menurut lama bertahan itu berapa tahun? Berapa tahun lama bertahan sepatu itu? Kalau menurut Anda sebelita, berapa tahun sebelita? Menurut saya sebenarnya, iyalah. Kalau menurut saya ya itu kan pelanggan 3 sampai 5 tahun gitulah Pak kan, kalau misalnya kemauan kita. Cuman kan tergantung pemakaian lagi Pak. Makanya tadi kalau pemakaian kan ada 2 tahun udah ganti kan, pemakaian kan sering kan, kayak Pak ekstrim kan. Atau 2 tahun udah itu apa masih bagus nggak mutu sepatu itu? Dipandang dari segi lama bertahannya. Kurang bagus sih Pak. Kurang bagus ya? Jadi nanti 3 tahun enggak? Ya 3 tahun enggak. Tapi kalau anak-anak muda sekarang sepatu kan 1 tahun udah ganti-ganti kan, Pak? Tahun, 5 bulan ganti.
tren kan itu kan. Kalau kita bergaul sama anak muda ya enggak? Tergantung lagi Pak. Kalau misalnya duitnya ada ya beli, kalau nggak ada duit ya nggak beli. Ada duit nggak beli enggak, walaupun udah koyak sepatu enggak kan, udah ada duit kan. Iya Pak. Oh iyalah. Kalau ada duit banyak nih. Apakah selalu ganti sepatu? Ada yang baru, yang sepatu lama kasihkan orang lain, Anda beli lagi atau gitu? Atau Anda tetap pakai sepatu yang lama? Nah, ini keperilaku konsumen ya, bukan ini keperilaku Anda gimana? Kan kadang-kadang manusia itu kan sifatnya kan tidak rasional kan? Udah sepatu masih bagus, beli lagi yang baru kan? Itu tidak rasional kan? Itu tidak rasional. Anda gitu enggak beli sepatu? Ada sepatu yang masih bagus, beli lagi itu beli enggak gitu? Pak. Enggak ya, baik. Kalau enggak, berarti Anda rasional kan? Kalau Anda beli sepatu tekan hawa nafsu itu berarti enggak rasional gitu. Ya kan? Kadang-kadang anak buruh ini kan tidak rasional kan? Udah ada baju baru, banyak baju pun tak beli baju lagi kan? Baju itu masih banyak di lemari, masih banyak baju gitu. Masih bisa dipakai kan? Udah agak jelek kan? Tapi beli baju baru kalau di Idul Fitri kan? Kalau enggak atau Natal beli baju baru. Kan itu tidak rasional kan? Betul enggak? Tak rasional kan? Kalau misalkan berpikir ada baju kok beli lagi baju kan? Gitu. Itu rasional namanya gitu. Ya itu sudah sudut pandang konsumennya, tapi ya bukan dari dimensi mutunya. Oke. Jadi kalau beda dengan reliability ini, kalau reliability dia lama bertahannya berapa lama kan gitu. Ketahanannya reliability itu tak tahannya dari substansi produknya itu tahan gitu kan gitu. Tapi lamanya tuh jangka waktunya kan. Itu. Sama kalau Anda nanti udah berkeluarga beli kursi kan. Kadang-kadang tuh kalau datang hari besar tuh ganti kursinya kan. Ya kan? Tapi nasib pelaku ini enggak, masih bagus ini enggak, udah lebar datang, ganti kursi, beli baru kursi kan gitu kan? Kenapa? Karena faktor lain ya, bukan lama bertanya, tapi faktor lain yang mempengaruhi konsumen itu membeli kursi baru gitu kan? Ingin dihargai, kalau ada tamu ingin dipuji gitu kan? Kan itu faktor perilaku konsumen, faktor psikologis kan, sebagainya. Itu dari segi perilaku konsumennya, bukan dari mutunya, bukan. Kemudian kemampuan Kemampuan pelayanan. Kemampuan pelayanan service ability. Kemampuan pelayanan service ability. Jadi Anda beli sepatu, ketika sepatu dapat tidak memberi pelayanan pada Anda nih sepatu ini. Enak ada dipakai, itu memberi pelayanan kan? Tidak. Kalau Anda beli sepatu tidak enak dipakai, tidak nyaman, rasanya berarti tidak bagus kan? Artinya sepatu tidak bisa memberi pelayanan pada Anda kan? Kan gitu. Ya kan? Atau kebesaran sepatunya ngomongnya, ya kan? Lebih online kan? Ukurannya 40 atau lebih pas 1 tahu pelonggaran. Berarti tidak mampu memberi pelayanan pada Anda gitu kan? Nah, itu pelayanan itu kan? Paham enggak? Jadi ada fungsi itu, berfungsi enggak produk yang Anda beli itu maksudnya itu kan? Dapat digunakan enggak? Itu namanya tuh serviceability gitu kan? Serviceability gitu ya. Kemudian estetikanya indah ada, bagus enggak itu kan? Nah, itu estetika. Ya. Kemudian mutu berdasarkan kualitinya. Inilah 8 dimensi mutu produk. Nah, jadi kebanyakan kalau produk itu ada 8 dimensi. Produk ya. Produk murni itu 8 dimensi. Kalau jasa 5 dimensi namanya. Ada reliability, ada empati, ada responsif, ada tangible, gitu kan? Ada itu, enggak? Itu kalau jasa itu 5 dimensi, kalau mutu produk itu 8 dimensi. Jadi kalau nanti Anda meneliti tentang produk, bagaimana mutu produk itu 8 dimensi, ya kan gitu kan? Tentang produknya, ya kan? Bukan perusahaannya. Bagaimana kualitas motor Yamaha. Jadi Anda analisis 8 dimensi ini, ya. Anda bagaimana menganalisis kualitas mutu kualitas produk Yamaha. Itu 8 dimensi. Dengan kualitas pelayanan, kalau pelayanan itu 5 dimensi. Tapi kalau kualitas produk itu 8 dimensi, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Nah, ini mutu produk, lain mutu pelayanan ya. Nah, ini sepeda motor nih. Bagaimana penampilan sepeda motor nih? Performa bagaimana? Ya kita akan bicara soal sepeda motor.
Sepeda motor dilihat dari 8 dimensi tadi. Nah, ini kan. Kalau pertama penampilan. Nah, coba motor. Kalau Anda beli motor apa yang Anda suka? Siapa mau cerita coba? Ya, punya motor enggak? Anda punya motor enggak nih? Ya, punya motor? Kalau Anda punya uang banyak, disuruh beli motor. Motor apa yang Anda beli? Ya, Pak, siapa mau jawab? Anda punya uang banyak nih, dikasih uang banyak nih. Banyaklah uangnya, kok cukup untuk beli motor. Sepeda motor apa yang Anda pilih untuk dibeli? Yuk, di buku ada jawaban, tidak ada. Anda jawabnya tunjukkan sendiri lah. Kita diskusi. Silakan. Sepeda motor apa yang Anda beli? Kalau Anda punya uang, kasih untuk uang untuk kuliah, beli motor. Nah, motor apa yang Anda pilih? Anda analisis dari 8 dimensi mutu produk, 8 dimensi. Oke, silakan. Motor apa yang Anda pilih? Saya mau menjawab. Halo. Siapa mesti jawab? Jangan takut-takut. Kalau Benedikta gimana, Benedikta? Benedikta punya motor nggak? Punya, Pak. Kalau Benedikta punya uang, kira-kira kalau disuruh beli motor apa yang Benedikta pilih itu? Motor Scoopy, Pak. Scoopy. Oke, Scoopy. Ya. Kenapa? Nah, coba analisis dari 8 dimensi mutu tadi produk itu. Kenapa Scoopy? Dari performa gimana? Kan penampilannya, Pak. Penampilannya bagus. Terus? Lalu dia tuh kan agak ringan juga, Pak, daripada motor Vario gitu, Pak. Ringan ya. Dan ya, di depannya tuh bisa untuk nyimpan barang juga, Pak. Nyaman untuk bawa barang. Jadi berapa dimensi itu Anda gunakan tuh? Dimensi lainnya? Kalau misalnya durability gimana durability-nya? Kalau masa durability-nya lama bertahannya gimana? Bisa belum tahu sih, Pak, lama bertahannya berapa karena belum pakai. Oh, belum pakai. Ya. Belum pakai enggak. Tapi yang lain Anda dapat yang pertama tadi enggak. Kalau masalah serviceability-nya gimana serviceability-nya? Ringan, bisa buat apa? Enak dipakai enggak? Itu ya. Nah, sama handphone kan? Anda beli handphone, beli smartphone kan? Mereka apa yang Anda pilih? Nah, ya. Kalau beli handphone gimana? Ada gambar handphone kan? Mereka apa yang Anda pilih? Kalau Ika Martina gimana Ika Martina? Halo Ika. Ika Martina gimana? Halo Ika. Mana Ika? Ika Martina ada? Tidak ada. Kalau Gloria aja, Gloria Angelina Liberty. Kalau Gloria uang nih beli HP itu HP baik apa yang Anda pilih? Maaf Pak, boleh diulangi lagi? Gloria kan kasih uang nih orang tua, disuruh beli HP, ya kan? HP apa yang Gloria pilih itu untuk dibeli? HP yang performanya bagus Pak. HP apa? Update apa? Mereka kan ada mereknya. Apakah Lenovo? Apakah yang lain? Menurut saya Samsung Pak. Samsung. Kenapa Samsung? Coba analisis dari 8 dimensi tadi itu. Dari performa gimana? Performanya juga bagus. Terus RAM-nya banyak Pak. Dan harganya juga masih terjangkau. Terjangkau. Oke. Ya. Kenapa tidak Oppo? Saya lebih suka Samsung sih Pak. Kameranya mulus. Oh, kameranya ya. Ini performanya bagus tidak? Oke. Ya, itu contohnya. Contoh nih, sebenarnya Anda bisa nanti di video record kan? Anda misalnya beli HP, beli sepeda motor, itu Anda analisis dari 8 dimensi mutu barang, kan? Dari 8 dimensi mutu barang. Jadi kalau kita menilai apa tuh dimensi mutu ada 8, ya. Tadi kalau jasa ada 5, mana ya? Kalau kita menganalisis dimensi mutu barang itu ada 8. Ada 8 dimensi kan. Kalau kita mengukur mutu jasa atau pelayanan itu ada 5 dimensi. Itu bedanya tidak sama ya. Kalau kita mengukur dimensi mutu barang itu 8 dimensi, tapi kalau kita mengukur dimensi mutu pelayanan itu
Ada 5 dimensi. Oke. Nah, ini pelayanan nih ada 5 nih kan. Nah, ini kan dimensi proses pelayanan. Ada namanya bukti langsung, tangible. Tangible nih. Kalau ini ke perusahaan, nggak bisa ke produk. Karena pelayanan kan. Siapa yang pelayanan kan? Karyawan, ya kan? Perusahaan kan. Mengikuti fisiknya, perlengkapannya, pegawai dan sebagainya. Jadi kalau Anda punya perusahaan itu harus lengkap, ada fasilitas yang ada ruangannya, kan itu kan? Ada perlengkapannya, ada karyawannya, ada sarana komunikasi. Kalau ada ini berarti jelek lah, bukti langsung jelek. Kemudian andal itu kemampuan memberikan pelayanan yang menjanjikan, segera, akurat dan memuaskan. Jadi pegawai itu harus bisa memberi pelayanan yang lebih akurat, kan? Sesuai yang dijanjikan, pelayanan sesuai dijanjikan. Itu namanya keandal, reliability. Dan kemudian daya tanggap, responsiveness, keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan yang dengan tanggap. Nah, itu namanya responsiveness. Ya kan? Responsiveness. Kemudian jaminan, mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko, keraguan. Jadi jaminan aman, pegawai punya pengetahuan, sehingga dapat memberikan kepada pelanggan kan, pegawai punya kemampuan, kesopanan pegawainya dapat dipercaya. Itu namanya jaminan, assurance kan. Anda kan tentunya kalau ingin berbelanja itu mencari toko yang punya jaminan aman kan. Anda cari toko yang pegawainya punya pengetahuan tentang produk yang dijualnya kan, bisa menjelaskan gitu kan, itu kan pengetahuan kan. Nah, empati, mudah dalam melakukan hubungan, mudah berkomunikasi, selalu memberi empati pribadi dan memahami kebutuhan pelanggan. Ini pegawainya yang memahami ya, kebutuhan pelanggannya kan. Nah, ini kalau kualitas pelayanan dari sudut perusahaan, perusahaan. Jadi kalau produk tadi lain, kalau produk ada 8 dimensi, nanti semua bisa digunakan untuk penelitian, untuk skripsi. Anda analisis bagaimana persepsi konsumen terhadap kualitas produk Yamaha. Apa dimensinya? 8 tadi itu, kan? Nah, itu produknya Yamaha, tapi yang dinilai itu 8 dimensi tadi itu. Wow, enggak? Kalau kejasanya 5 dimensi ini, ada bukti langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Ada 5 dimensi kan? Nah, itu dia. Nah, ini tadi udah kita bicarakan kan? Kita bicarakan. Jadi gini, jadi nanti tugas Anda ya. Anda kan nanti Bapak ini, Bapak share di grup ya, PPT-nya ya. Nanti Anda coba masing-masing di video record-kan, Anda menjelaskan PowerPoint ini lagi ya. Paham? Paham tidak? Paham, Pak. Ya, nah, nih. Hari ini Bapak cukup sekian. Jadi inilah kesimpulannya, kalau kita bicara soal kepuasan, kita bisa apa senang tidak senang kan, atau kecewa enggak, karena kalau kita bisa kepuasan kita bisa tentang hati atau emosi gitu kan. Siapa pelanggan yang puas, jadi pelanggan yang puas itu belum tentu memberikan keuntungan ya kan bagi perusahaan ya kan. Maka kita harus bisa menciptakan pelanggan yang loyal gitu kan, karena pelanggan itu selalu memberikan yang besar gitu kan. Jadi pelanggan yang puas itu belum tentu loyal kan gitu. Ya kan? Tugas kita bagaimana supaya loyal? Kita harus menyenangkan pelanggan. We must please the customer, ya kan? We must please the customer. Kita harus menyenangkan pelanggan, ya kan? Oke, ada pertanyaan? Bapak tutup? Tidak ada ya? Ada pertanyaan enggak? Silakan. Saya mau bertanya tentang tugas kelompok, Pak. Tugas kelompok gini, nanti bukan tugas kelompok itu ujian. Tugas nanti ujiannya kan ada nanti suruh buat drama pemasaran kan. Anda bisa bentuk kelompok, misalnya mau 5, 6, 7, 8 sampai 10, pokoknya udah buat drama. Dan nanti ada juga bisa buat lagu pemasaran kan gitu kan. Nanti ujian itu nanti. Jadi nanti Anda posting satu link video drama dan satu link lagi untuk masing-masing individu menjelaskan apa isi dramanya gitu kan. Ini masing-masing bisa isi dramanya apa judul dramanya apa. Nanti Anda ceritakan drama tentang apa, gimana kisahnya, itu masing-masing individu kan. Jadi ada 3 link nanti, link lagu pemasaran, link individu menjelaskan isi dramanya dan link dramanya. Paham enggak kira-kira itu? Maaf, tadi Pak. Link apa aja? Ya? Link apa aja Pak tadi? Pertama kan link dramanya.
Kan kelompok kan? Nah, kan? Drama. Apa judul seranda? Anda apa judul seranda? Judulnya apa kan drama kan? Apa kelompok bisa dari 5. Seranda mau kelompok berapa? 5, 6, 7 sampai 10 boleh silakan. Anda pilih nih kelompoknya kan? Itu satu link drama. Cukup ketua tingkat yang posting dia, ketua grupnya, ketua kelompoknya kan? Yang kedua, link individunya. Jadi nanti setiap mahasiswa bisa menceritakan apa isi dramanya. Paham enggak? Itu beda individu. Oh, jadi yang tugas individunya kita tuh ngerangkum cerita drama yang kita lakukan itu, Pak? Bukan tugas ini ujian akhir nanti. Ujian akhir. Bukan tugas kelompok, ujian akhir. Ujian akhir kan? Ujian, soal ujiannya. Nah, nanti kalau yang individu tuh menceritakan apa isi drama itu? Apa enggak? Anda bercerita lah, oh drama saya judulnya ini. Drama ini menceritakan ini. Itu individu kan? Supaya Bapak bisa nilai kan? Tapi individu kan? Tahu enggak? Iya, Pak. Satu yang kelompok tuh dramanya disebut drama. Drama ini, dulu ini ada drama, nanti Bapak lihat siapa pemainnya kan? Nanti Anda yang kedua tuh Anda masing-masing kelompok itu menjelaskan masing-masing apa isi drama Anda itu kan masing-masing lain menceritakan kan. Nah, yang ketiga itu lagu pemasaran. Serada apa lagunya terserah gitu kan. Kelompok juga boleh, individu juga boleh. Pakai gitar apa enggak? Paham? Nah, Bapak Pak, bukannya kemarin tuh kata Bapak kalau misalnya nih pas kerja kelompok, misalnya kami nih kelompok nih buat drama, jadi kami tuh nggak lagi buat lagu, Pak. Waktu itu Bapak ngomong begitu, Pak, masalahnya. Dua-duanya nggak ada ngomong itu, dua-duanya. Nggak ada lagu udah apa, karena dia ada nilainya kan. Nilainya ada nilainya. Pilih Siapa salah satu mau nyanyi atau buat drama. Nggak, kalau nyanyi drama nggak ada, drama lah. Kalau mau drama aja nggak ada nyanyi, boleh kan gitu kan. Tapi kalau udah duanya nyanyi bagus. Ya Bapak soalnya kemarin ngomong kalau mau buat drama aja, kalau mau buat lagu aja gitu Pak. Nggak ada, kalau lagu sih gampang lah, lagu apa asal lagu nggak ada kalau itu. Yang buat tuh lagu pemasaran, itu tugas kelompok sebenarnya, bukan UAS, tugas kelompok, tugas pemasaran. Tapi Bapak yang ujian ya. Nah, gitu. Kalau nggak mau lagu nggak apa-apa, dramanya. Nah, drama aja kan ada lagu. Tapi kalau lagu ini bagus, dijamin tuh. Nah, kan gitu. Kalau lagu cuma berapa itu selesai dah. Kalau lagi bagus, kalau lagu jelek dia dapat nilai C udah. Kayak lagu, misalnya Anda ambil lagu ya. Kalau lagu jelek tidak sesuai dengan kriteria yang Bapak tentukan, dapat C, Anda mau terima ada? Bapak tanya dulu. Ya enggak lah Pak, kan kami udah berusaha. Makanya kalau Anda ambil lagu, maka buat dua-duanya dikerjakan. Kalau Anda ambil lagu boleh, dan drama kan. Tapi kalau isi lagunya sembarangan, dengan kriteria, gimana? Yo. Nah, Anda dapat C katakan, Anda dapat D, Anda berani mengambil risiko itu. Maka dua-duanya dia kerjakan supaya nanti dapat nilai bagus kan, saling menutupi gitu kan. Nah, kalau drama Anda jelek, tapi lagunya bagus kan menutupi kan, itu paham nggak? Iya Pak, kalau Ada ini silakan. Saya mau nilai lagu pemasaran, tidak drama. Tapi kalau lagunya tidak sesuai dengan apa yang dikriteriakan dalam bidang pemasaran kan, berasa lagunya kan jadi jelek kan, nggak bobot kan itu. Nah, ya kan, boleh silakan ya. Itu bagus atau enggak nanti nilainya? Kalau bagus, kalau isi bagus lagunya, memang tidak asal-asal bikin lagu, bagus nilainya. Kalau asal-asal bikin lagu Mas Anja, yang gitu tuh, 5 menit udah selesai kan, nggak usah lagu 5 menit kan. Nah, lagu pendek amat kan nggak memakai satu Pak ilmu. Pak, tapi kan setiap lagu emang 3 atau 4 gitu Pak, nggak ada lagu yang sampai itu Pak, 5 atau gimana? Lah tak makna itu kan lagu kan cuma tambahannya, yang penting dramanya. Nah, kan kalau dramanya bagus. Yang wajib tuh drama kah Pak? Ya, tapi kalau drama jelek kan nanti bisa nutupi lagu. Kamu dapat berapa? Drama boleh aja, tapi kalau drama jelek gimana? Nggak, apa tuh salah drama pun tidak bagus manuskripnya kan dapat nilai. Bagaimana jalan cerita gimana kan, apa topiknya kan, nilai semuanya tuh. Nah, kemarin kan udah lagu dan drama.
Lagu juga ada, drama mereka udah main drama, ada Pak semua tuh. Ada lagu Bakat Timik, ada Hujannya Ini drama ada. Bisa lah Anda mau drama aja, wajib drama aja. Tapi kalau Anda mau udahlah Pak, karena kami sayang sama nilai Pak, kami kerjakan dua-duanya aja. Enggak, kalau mau drama silakan drama aja, lagu enggak apa-apa. Tapi kalau Bapak itu kan dua-duanya kan untuk saling menutupi, mana lebih bagus kan? Yang lebih bagus menutupi yang lebih jelek kan? Gitu. Kalau nanti Anda cuma lagu aja, berarti lagunya salah-salan. Memang pemasaran, tapi isinya salah-salan lagu itu kan. Nah, mau enggak? Nah, ini tidak memuaskan kan? Tapi kalau lagu jelek umpamanya ada dramanya kan menutupi gitu kan? Paham enggak? Paham, Pak. Jadi kan udah bisa kumpul. Enggak kayak dulu PPKM kan? Jadi Anda bisa kumpul kapan Anda latihannya, buat manuskripnya gitu kan? Anda kalau mau konsultasi dengan Bapak juga boleh. Enggak apa-apa konsultasi. Ini Pak, saya buat drama ini gimana Pak? Dan ceritanya boleh. Tapi kan enggak tahu. Hari Senin waktu itu Pak, kami ada ke kampus Pak mau nanya sama Bapak, tapi Bapak di ruang rapat kata itu. Rapat, iyalah. Jadi kami balik lagi. Nggak balik kan tunggu Bapak. Nah, kalau Anda mau konsultasi, misalnya Anda buat drama Pak Juli ini manuskripnya, ini jalan ceritanya boleh, itu malah bagus kan? Sehingga hasil akhirnya bagus kan gitu kan? Nah, itu malah bagus. Boleh kok konsultasi yang dosennya kalau Anda buat drama. Gimana cara jalan ceritanya gimana gitu kan? Nah, paham enggak? Yang bagus tuh drama sengaja, nggak cuma 10 menit udah selesai. Salah-salah. Drama tuh minimal 30 menit. Ada drama cuma 10 menit. Itu singkat tuh. Nanti tetap ada kan? Nah, paham enggak? Oke ya? Nanti boleh konsultasi kok tanyakan nanti. Kalau mau lagu silakan juga. Katanya bagus lagunya kan? Kalau lagu minimal 2 lagu lah kan? Masa 1 lagu enggak. Kalau lagu aja enggak kan? Tapi bagus. Lagu yang full kan? Tapi sulit juga kan? Anda cerita lagi bagaimana lagu tentang apa isi lagu itu kan? Gak ada jam titelnya kan? Itu kan lagu itu bukan perasaan kan? Lagu hubungan emosi lagu itu kan? Dasar lagu, dasar nyanyi kan? Oke ya. Oke, kemudian nanti kita minggu depan. Anda jangan lupa itu ya. Itu apa tuh? Buat video record. Ya, silakan. Silakan. Kalau yang Bapak berikan tadi, terakhir mengumpulkannya kapan ya, Pak? Ini nih. Udah saya kumpulkan ya lah. Nggak apa kapan. Udah saya kumpulkan itu. Udah selesai kumpulkan gitu ya. Paham enggak? Udah saya kumpulkan kapan jadi. Pokoknya kalau udah selesai kumpulkan gitu kan, Pak. Grup WA lah, grup WA biasa grup WA atau grup Facebook kan. Nah, udah saya kumpulkan ya, enggak ada kapan-kapannya, pokoknya udah saya kumpulkan. Mau minggu depan, 2 minggu lagi silakan kok kumpul. Ya, jangan enggak kumpul gitu ya kan? Paham enggak? Jangan enggak kumpul. Yang penting kumpul gitu kan. 2 minggu depan, 2 minggu lagi silakan, kan gitu kan? Ya kan itu. Jadi kalau pengen kumpul, jangan enggak kumpul pula. Yang enggak kumpul gitu ya. Oke ya? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, cukup sekian. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Jadi itu juga jangan. Nanti Bapak kasih contoh ya, contoh lagu-lagu pemasaran kan gitu kan. Jadi banyak contohnya ada tentang pemasaran, tentang promosi, tentang produk, mana buat drama juga gitu kan. Biasanya masa itu lebih hebat sama ini daripada dosennya kan. Kan gitu. Karena berkreasi dan berkreatif kan. Tapi yang ditekankan drama ya. Kalau tidak ada lagu pun tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa dan lagu. Tapi yang kalau bisa dua-duanya, ya kan. Tapi yang utama tuh dramanya, ya kan. Kalau bagus, kalau mana musiknya bagus yang di A ya coba ada duanya. Salah tidak apa-apa kan. Yang penting ada dua-duanya gitu kan. Tapi yang ditekankan itu dramanya ya. Oke. Kemudian kan lagu itu cuma tambahan, opsional, gitu kan. Oke. Oke ya, sampai jumpa lagi minggu depan ya. Sampai jumpa. Salam sehat selalu ya, jaga kesehatan. Oke. Anda boleh meninggalkan ruangan.